Tragedi di jalur pancingan mobil. Sambil kita mulai Bu I. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih dapat dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih diberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, dan yang paling penting untuk kita syukuri adalah kita sekarang masih dapat nikmat iman dan Islam. Kalau kita tahu bahwa di dunia itu ada sekian miliar orang, tidak semuanya orang dapat nikmat iman dan Islam. Mari kita jaga iman dan Islam kita dengan sebaik mungkin, dan semoga iman dan Islamnya lah nanti yang akan ngawankan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beriring salam mari selalu kita curahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang ngajari kita, nganalkan kita kepada cahaya Islam, kepada ajaran yang solihun likulli zaman wal makan. Artinya Al-Quran yang ajarannya tetap bisa memberi solusi dari zaman dulu atau zaman sekarang. Jadi apapun masalah umat manusia dari dulu sampai sekarang bisa diselesaikan dengan kaidah-kaidah hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya marilah kita selalu bersyukur. Dan yang kedua adalah selalu beristighfar. Kenapa harus beristighfar? Kata ulama, hidup tuh serba salah, Bu. Hidup tuh serba salah. Betul lah Bu, kira-kira hidup tuh serba salah. Nah, kesya tanggup gaya gitu misalnya Bu. Kita itu kan sekarang ya mungkin dikatakan kaya nak juga kan pas-pasan lah. Tapi suah nak rasa cita-cita nak jadi orang kaya Bu. Oh, rewe pun aku kaya itu. Ngapain aku tahu nak kaya ya kan. Sebenarnya niatnya baik ya. Sebenarnya niatnya baik. Kaya ya bukan nak melawa, bukan kan kayanya untuk sedekah kepada orang. Betul tak Bu? Betul Tapi masih ada salahnya. Kata ulama, di suatu sisi kita minta jadikan orang kaya supaya kita bersedekah,
bagus. Tapi satu sisinya agak kita kan doakan orang supaya miskin, supaya ada yang nak kebarik kan. Nah, jadi akhirnya kata ulama, apapun kondisi kita, jadi usah nak jalani aja weh apa yang ada itu, artinya nak dihayalkan nak jadi kaya pun ngalak supaya bisa mari orang, berarti kan satu sisi doakan orang, ada orang miskin kita doakan kan, ada orang yang miskin sehingga kita bari. Jadi kesimpulannya kata ulama, kalau kita sudah berpikir gaya dan apapun yang kita hayalkan pasti ada serba salahnya. Mangke oleh sebab pertama kita harus tetap bersyukur banyak-banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Untuk ngimbangi ini tadi amalan kita, pikiran kita yang pun aku kaya, dapat aku sedekahkan orang. Di satu sisi kaya bagus, tapi sedekah dengan orangnya sama juga dengan doakan ada orang yang miskin di bawah kita yang seperti. Nah, oleh sebab ternyata disilah fungsi kalimah istighfar sendiri supaya untuk mengimbangi hidup kita yang serba salah tuh. Mikir gaya salah, mikir gaya salah. Ya memang dibuat seperti ialah hidup, kata ulama. Nah, jadi oleh sebab kalau nak kita baca sekilas sih memang tidak salah, tapi di hadapan Allah yang maha teliti, yang maha segalanya tetap ada. Makanya oleh sebab ketika kita lakukan solat tetap harus ada istighfar, karena apapun yang kita rasa tetap ada sisi yang tidak baiknya. Dia juga kata ulama, ketika kita beristighfar pun sengancang dan sampai menangis menyesali dosa yang lalu seolah si lalu baiknya masih lalu, pun salah. Karena apa? Karena mustahil Allah tidak menitipkan hal-hal bahagia di hidup kita yang banyak tentunya. Mungkin kita sedih gara-gara dulu ditinggalkan orang tua misalnya kan, atau orang tua kita tinggal. Tapi di sisi lain Allah isi hidup kita dengan banyak hal-hal yang baik masih. Rezeki masih ada, masih bisa makan, kerja masih lancar, anak masih baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya. Dia pun bagian daripada mungkin 1 dibanding 100 nikmat Allah yang ada. Oleh sebab sekali lagi banyak-banyak kita harus saya ingatkan diri saya sendiri juga, mari kita banyak-banyak bersyukur, mari kita banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Kata Rasulullah, aku beristighfar setiap hari 100 kali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita mikir kalau kita bandingkan dari zaman dulu, zaman-zaman ibu-ibu masih muda-muda, masih cantik-cantik, masih ramai yang merebutnya, memperebutkannya kan, masih ada cowok yang ngajar-ngajar misalnya kan. Sudah kita mikir hidup kita dari dulu sekarang cara bermasyarakat dah beda. Ya enggak Bu? Mungkin dulu kita waktu dulu banyak gotong royong, banyak sukarelanya. Kalau sekarang gimana Bu? Sama ke masih? Masih sama ya? Kalau masih sama alhamdulillah. Ada enggak yang beda rasanya dari sekarang dengan yang dulu yang menurut kita beda lah, enggak lagi gambarkan bagaimana kearifan gitu dulu. Misal orang tuh sekarang lebih suka mantingkan dirinya seorang daripada masyarakatnya. Nah, ya aku katanya dah ya orang lain daan. Nah misalnya kan, katanya dah orang lain susah ya aku seorang senang. Apa? Nah seperti ada nak suara kita melihat kondisi-kondisinya di dalam masyarakat atau di mana di perkotaan misalnya, ada tak kita nemukan Saya yakin kita tetap ada jumpa Nah karena itu Al-Quran yang madahkan bahwa suatu saat gitu itu akan manusia itu akan gemar memikirkan dirinya seorang, mencintai dirinya seorang, tidak melihat kiri kanan. Nah jadi dulu mungkin kita kalau acara kemasyarakatan ramai, sekarang mungkin agak kurang. Tapi kalau masih ramai ya alhamdulillah, berarti nilai-nilai Qur'annya masih besar. Nah, kadang gitu biasanya kalau ada yang suah buka Facebook, kalau ada orang kecelakaan, mana banyak orang yang nulung dengan orang videokan. Biasanya bagian dari sebenarnya perubahan zaman.
banyak orang yang lebih berita itu sebar, atau lebih banyak orang yang simpati tapi sikit yang nulung. Ia adalah kondisi real yang ada di lapangan sekarang. Nah, itu di dalam Islam disebut dengan wajah individualisme, artinya mantingkan diri seorang. Dan Islam menegur hal ini. Nah, dengan apa Islam menegur orang yang sifatnya mementingkan diri seorang? Salah satunya melalui kurban. Nah, yang tak lama lagi kita rayakan hari raya Idul Adha atau raya kurban. Nah, jadi raya kurban itu sebetulnya adalah pengingat kita setiap tahun, minimal setiap tahun, supaya kita itu daan mikirkan diri kita seorang. Ya kan, barang banyak apa? Mungkin kebahagiaan yang kita kumpulkan setahun kita bagikan ke pada orang. Nah, itu menurut survei Global Risk Report, nah itu cerita survei ekonomi secara mendunia, ada risiko besar di dunia itu bahwa manusia modern sedang menghadapi retaknya hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar manusia itu makin renggang, selama makin tua umur dunia itu makin renggang. Jadi makin apa? Sifat kekeluargaan makin kurang. Kepercayaan makin menipis, kepedulian melemah. Orang makin mudah hidup dalam lingkarannya seorang, kepentingannya seorang dengan kenyamanannya seorang. Asal kita dah nyaman seorang, dan kita pikirkan orang kiri kanan. Nah, itu yang ditegur oleh syariat kurban yang ada di dalam surah Al-Hajj ayat 22, bahwa makanlah sebagian dari harta kita dan berikan makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, yang tidak meminta dan orang yang meminta-minta. Artinya sebagian harta kita boleh kita makan, dan sebagian yang lainnya ya dianjurkan untuk diberikan juga ke orang lain karena ada hak orang lain. Kemudian daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Ya, bukan dagingnya, tulangnya, kulitnya yang terbang ke langit, tapi yang datang kepada Allah adalah ketakwaan kita. Jadi nyembelih hewan kurban bagi yang berkurban ya, mari kita niatkan dengan betul-betul takwa kepada Allah, karena takwanya yang sampai. Nah, yang biasa kita baca di dalam Quran surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang menganggap agama itu dianggap orang yang dan percaya dengan agama, salah satunya orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau seandainya kita ada harta, boleh kita sedekahkan. Namun ada hadis Rasulullah di dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa ya Rasulullah, kami itu ada kan ya orang di zaman Rasulullah bukan juga kaya semuanya, ada yang bahkan juga miskin semuanya. Yang miskin yang cukup lah, yang kainnya berganti dengan bininya kan, nakak dia sholat, balik dia bercacak pakai di bininya. Bahkan ada orang yang seperti di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat yang lain bisa bangun masjid dengan hartanya, kami itu ngape ya sih lalu bertaruh HP. Bahasanya kan kain pun kongsi dengan bini misalnya seperti. Kata Rasulullah adalah jika kita tidak bisa berbuat baik dengan harta, maka jaga sikap kita, jaga perkataan kita supaya tidak menimbulkan mudarat ke orang. Gaya. Apa contohnya? Misalnya saya itu pengangguran nih, tapi saya nak didoakan saya penganggurannya, Bu. Artinya misal saya pengangguran. Kawan saya itu kerja di perusahaan misalnya kan. Saya pagi pas jam kerja saya omongnya tolen. Kapan tuh kerja? Kita omongnya dan kerja. Karena tagur lah oleh pengawasnya kan. Karena tagur lalu dan kena gaji.
Ayah kan bagian daripada bagaimana tindak tanduk kita menjadi mudarat kepada orang lain. Dan banyak contoh-contoh lain lah. Misalnya kawan ada yang nyuci di rumah dan kerajaan masih belonggok, kita omongin itu len. Dan laka kerajaan di rumah, datang lakinya nak makan kelaparan kan, lalu bertengkar dia laki bini. Ya adalah bagian daripada bagaimana sebenarnya kalau kita bisa menghindari sikap atau ucapan kita yang memudaratkan orang, ya sebenarnya sedekahnya sama dengan orang yang bisa, yang punya harta dan bisa bangun masjid. Bahkan kata Rasulullah seperti itu. Di hadis sahih, di hadis sahih Bukhari malah. Nah, jadi artinya usah nak sadih kita letik kiri kanan orang latih megah rumahnya dan segala macam, dan dia bisa bangun masjid dengan hartanya. Nah, sedangkan kita daan. Ternyata ada pahala yang setara, yaitu mencegah diri kita untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Nah, tadi kembali kepada manusia modern, artinya manusia yang ya mungkin zaman sekarang lah. Zaman sekarang ya sudah mulai individualis. Banyak yang komen sagalnya, tapi tidak ada maksud untuk membantu. Ia adalah bagian daripada sebenarnya sifat individualisme yang ditegur di dalam Al-Qur'an ini. Nah, banyaklah kita lihat, mohon maaf, orang bisa berfoto di depan makanan mewah tapi dan sanggup mari tetangganya. Nah, kan bisa ya kalau kita makan bubur padas sih biasalah Bu, dan mewah lah kan, misalnya kita pesan apa yang harganya 1 juta sekali makan misalnya, kan ada kan yang 1 juta sekali makan apa Bu misalnya Bu. Saya pun suka Bu. Nah, misalnya kan kalau yang Instagram apa banyak lah. Misalnya banyak ya kalau di yang ditegur Islam misalnya makan makanan mewah luar biasa, jalan-jalan segala macam, tapi tidak peduli dengan tetangga. Ia bagian daripada sifat manusia yang ditegur oleh Al-Qur'an. Bahkan Bu ada ulama. Ulama tuh orang ya ulama lah kita hormati seharusnya kan. Dia suah dikerjakan tetangganya Bu. Tetangganya tuh sosok lah bahasanya kan. Misalnya Pak, orang tua kue manggil bapak ke rumah paginya kan. Jadi Pak, balik dia kan agak sampai 3 kali. Ulama ya, aturannya Pak labai lah kita di kampung mau jak gaya kita kan jadi atulah bahasanya kan. Mun ibu kan gaya kan misalnya Bu marah nak Bu? Marah ya. Dengar ceritanya gitu. Alak aja sampai ke 3 kali daan marah Bu, ulama ya daan marah. Ditanya oleh lah pemuda ya tadi yang sosok lah bahasanya dikerajakannya Pak Labai kan. Bahasanya kita sederhanakan aja, Pak Labai ngape 3 kali Pak Labai mun bahasa yang ini kupreng bahasanya kan. Tang daan marah bahasanya kan. Jadi apa jawaban Pak Labai? Baik atau memperlakukan tetangga dengan baik tuh ya bukan siapa-siapa nyuruh, Allah yang nyuruh, perintah Al-Qur'an. Yang nyuruh kita baik ke tetangga itu ya perintah Al-Qur'an. Masalah tetangga nak ngerajakan kita ya urusan dia dengan Allah katanya. Dia ada jawabnya. Jadi artinya Bu, di sini kita paham bahwa tetangga yang kurang baik dengan kita ya bukan urusan kita, tapi yang menjadi urusan kita adalah perintah Al-Qur'an untuk memuliakan tetangga. Nah kan menantul iya ya kita dah sedang mengevaluasi diri Bu. Payah kan Bu? Nah ya justru di sini lah Bu. Gimana Bu, kita waktu kena jajalik gitu rasanya kan ya. Jadi manusiawi Bu, memang manusiawi. Jadi memang ada ceritanya Bu, zaman Rasulullah ya Bu. Rasulullah tuh dihadapkan pada 2 sahabat. Pertama ada sahabat yang tadi yang saya ceritakan, kelebihan taat ya sholat jamaah di masjid. Baru laka sholat dah langsung bercacak deh.
anak supaya biniku sempat juga sholat. Ya namanya sampai bergelar merpati masjid namanya kan. Yang kedua, dan ye ujung-ujungnya apa Bu? Ya Rasulullah doakanlah aku jadi kaya supaya aku tuh lengkaplah pakaianku laki bini kami lengkap pakaian jadi sholat nyaman. Tapi ujungnya apa? Ujungnya kan apa? Durhaka juga dengan Rasulullah deh kan. Nah artinya Bu kalau hidup kita cukup seperti itu ya syukuri aja. Nah kembali kepada cerita tetangga tadi. Rasulullah juga pernah diuji Bu. Ujiannya gimana? Jadi ujian sahabat dengan Rasulullah aja gitu. Ada paman Rasulullah namanya Hamzah. Dia kan kena bunuh waktu perangnya. Kelebihan sadis ya hidungnya kena iris, kena bobos hatinya. Namun apa Bu cerita lah kak iya Bu? Yang bunuh dia masuk Islam. Yang bunuh dia masuk Islam. Jadi dah masuk Islam ngadap Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Balik kabar dengan dia. Iman dan takwamu ya diterima Allah. Kan ya Rasul kan langsung punya koneksi dengan Allah kan. Tahu dia kan. Iman dan takwamu tuh diterima Allah. Dia bepadah, dia nyabut kepada yang bunuh pamannya tadi tapi masuk Islamnya. Tapi kata Rasulullah, aku tuh ya manusia biasa. Bisa nak kau palingkan mukamu dari aku. Kau jauh, bahasanya Rasulullah kayak Bu. Ada di dalam riwayat. Artinya Bu, baik nak sisi Nabi atau sisi kemanusiaan Rasulullah ya tetap masih ada. Kalau nak di sisi kenabiannya tadi betul dipadahkan saya jujur. Misal kita Bu, ada orang bunuh pak tua kita kan. Ya biarpun bahasanya kali bukan kita Nabi tetap masih celaka ini kau hanya kita masih kita kan. Tapi lah akhlak Rasulullah. Jadi apa yang dipadahkan Allah itu diterima imannya, dipadahkan tetap dipadahkan oleh beliau. Tapi kata Rasulullah, aku tuh manusia biasa. Bisa nak kau napi, kau senak karap netkan mukamu depan aku. Nah kata Rasulullah. Artinya Bu sama kalau mungkin dalam konteks kita tetangga. Di satu sisi Bu, kita memang harus memperlakukan tetangga dengan baik. Tapi di satu sisi mungkin di sisi manusiawi kita, ya, dia mungkin yang kurang mengenakan gitu kan. Nah, oleh sebab ya pandai-pandailah kita menjalankan dua peran ya. Di satu sisi menjalankan peran sebagai hamba yaitu harus wajib baik dengan tetangga. Yang kedua sisi manusiawi kita. Jadi artinya kalau kena ada yang tidak menyenangkan minimal tidak membalas lah ya, tidak membalas dengan tidak menyenangkan seperti itu. Nah, cerita tadi manusia ditegur manusia modern yang terlalu banyak mementingkan dirinya seorang. Nah, ialah bagian daripada apa yang kita jelaskan tadi bahwa tetangga orang lain memang di Idul Kurban tuh sangat diperhatikan. Jadi ada paling enggak ada dua pesan dari kurban nih tadi Bu. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang bulan tuh berkurban, raya itu berkurban, mudah-mudahan rezekinya lancar Bu, mudahan dapat makin banyak. Dan yang masih berniat untuk kurban, moga-moga Allah mudahkan untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Nah Bu, Al-Quran juga mengingatkan bahwa di suatu masa kayak dulu, ada orang yang punya kebun banyak. Nah biasa di kebunnya didatangi orang miskin untuk minta. Nah, jadi lalu berubah padahal sadar bahwa di dalam hartanya ada milik orang lain nih. Lalu kemudian karena melihat hasil panen banyak berubah pikiran bahwa bagaimana caranya supaya orang miskin tadi dan bisa masuk dan bisa minta. Itu diingatkan dalam Quran surah Al-Qalam Bu ayat 24. Jadi karena banyak tadi yang lalu muncul niat individualisme kita bahwa itu memang harta-harta kita nyan usahaku seorang dari paluhku seorang. Akhirnya apa? Allah turunkan ujian. Isuknya nak panen kabun dah terbalik kabunnya entahlah angin lah apa kan seperti itu. Akhirnya dah makannya lalu. Nah oleh sebab ya Bu,
ialah kurban mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki itu sebetulnya ada hak orang lain. Apa yang kita miliki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai ialah sebenarnya harta kita. Sisa saja yang kita simpan-simpan yang lainnya ya belum tentu kalau kita meninggal lah jadi milik ahli waris dan sebagainya. Tapi kalau jadi ada yang kita sedekahkan ialah yang akan ngawani kita. Nah, jadi kata ulama harta itu nak sikit atau banyak ya beda efeknya tetap misal gitu Bu. Kita sedekah misalnya duit kita 100.000, kita itu orang yang sian lah misalnya kan, punya duit 100.000, kita sedekahkan 40.000, senang nggak sedekahkannya Bu? Lebih senang dan nilainya separuh dari harta kita. Coba Bu, 1 miliar Bu sedekahkan setengah, mampu sedekahkannya kan? Tadi 100.000 sedekahkan setengah 40.000, senang. 1 miliar Bu, setengahnya 1 miliar, setengah dari 1 miliar 500 juta Bu, sadang juga. Mungkin masih ada lah mati kita, malah aku cari dulu tuh. Gila. Artinya Bu, jadi kata ulama sedekah itu yang dihitung ianya masuk jadi hitungannya. Sikit setengah tetap nilainya setengah, banyak nilainya setengah, nilai setengah. Tapi ya tadi kalau dari dah masuk cinta dunia tadi ya kan, jadi 100.000, 40.000 setengah hartaku dah sedekahkan. 1 miliar, ya kan setengah deh hartaku. Ya masih mungkin saya melaki lah bang aku dah sedekah setengah miliar. Mungkin masih ngerepek siang malam sadangnya di kita lah ngumpulkan itu ya kan seperti lah. Ya artinya ya Bu, artinya kembali kepada syukur tadi. Gimana pun kondisi kita, syukuri aja. Syukuri aja, nikmati aja. Barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, maka Allah pun akan ridho terhadap dia. Kalau udah ridho, ya Allah, Masya Allah Bu. Hidup kita tantram dah weh. Kan seperti ya. Nah jadi Bu, mungkin ya aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kalau ada yang nak ditanyakan, 2 pertanyaan bolehlah. Kalau sian kita tutup. Adik ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya ya Pak I, masalah kurban Pak I. Seandainya orangnya kan kurban Pak I. Kan dikurbankan harus diserahkan dia. Mengenai dia boleh ke? Orang kan dia mengerjakannya dia kurban. Seandainya dia masih kesia, dia boleh ke dalam Islam. Dia masih di sini kayak. Oh masih ngerjakannya kayak. Walaupun tak nama seperti jadi dia boleh ke? Jadi kan kalau kita lihat dari perspektif anak misalnya kan saya kurban, kemudian saya ada di sini atau malah bahkan saya ngerajakannya nyembelihnya apa boleh Bu? Boleh, bahkan sunnah kalau kita bisa nyembelihnya. Tapi kalau kita seandainya tidak ada keahlian menyembelih,
lalu lalu menyakiti hewan kan, kita tidak boleh nyakiti kan dalam nyembelih kan. Lalu kita pakai parang tagaran atau parang yang daan tajam misalnya kan, nyakiti hewan. Jadi biasa orang yang tukang potong kan ladingnya tajam, dia ngerati motongnya kan. Lalu sambil kan motong ngesek dahan kayu kan misalnya kan, dia nyakiti. Nah, kayak boleh ditakwilkan atau diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Nah, biasa kalau dalam kita lah panitia kurban misalnya kan. Tapi kalau memang punya keterampilan atau misalnya udah punya sertifikat juleha namanya juru sembelih halal misalnya kan, boleh dia menyembelih seorang. Dia katanya bahkan disebut sunnah abdol jika seandainya bisa nyembelih seorang. Ya boleh. Ya boleh Bu disembelih seorang Bu. Terutama orang laki tuh Bu, yang utama sih memang orang laki ya kan, seperti ya. Ya jadi bisa nyembelih seorang. Ya kan? Karena mungkin sebagian orang sekarang lebih dititipkan ke panitia kan, banyak tadi satu mungkin tidak tahu nyembelih, dua si gage takut darah misalnya kan. Ya kan ada orang yang mati darah dan cutam aja ya kan. Ya daripada mudarat kan, jadi lebih baik di ya lebih ya oke. Insyaallah Bu, kalau aturan masalah fikih sembelih itu fleksibel juga, tidak ada yang terlalu anu lah. Ada lagi ke Bu? Atau ada pertanyaan lain Bu? Dan selalu tentang kurban misalnya kan. Entah misal mun kita sedang mandi wajib dan pakai sampo boleh ke? Ya, misalnya kan. Si anme sampo atau sekarang dah ada tapi lupa makanya. Misalnya kan boleh enggak gitu kan. Mandi suci kayaklah kan ada yang waktu haid atau apa kan, seperti boleh enggak? Boleh Bu, artinya toharoh kan penting juga kalau seandainya kita masih boleh. Dulu mungkin orang memandang sebagai wewangian kan Bu, sama juga dengan air bidara ya kan, daun bidara ya kan. Kalau bidara ya kan, kalau digosok ya kan ya keluar keluar buihnya ya kan, macam sabun ya kan. Iyalah solusi bersuci kan dolo orang dolo supaya hilang bau badan misalnya kan. Karena memang cerita sholat tuh bila perlu kan sedapat mungkin bau-bauan, misal kita gak makan dan segala macam kan dibawa sholat ya hilang kan. Misalnya kita nak sholat entah lakak makan atau yang mungkin berbau ya kan, sikat gigi dan lain sebagainya. Boleh. Tak masalah. Karena syarat anunya kan dua deh kan. Satu tetap meratakan naik niat dengan meratakan naik ke seluruh tubuh ya Bu. Dasarnya dua ya. Soal nanti kita bagaimana model apa kayak sabun apa yang kita suka ya kan. Dah bagian daripada teknis saja. Tapi yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang daan terpenuhi itu yang daan nyuruh daan sah. Ya kan, misalnya kita mandi sekarat kan sajuk gitu kan. Pilek tuh daan boleh mandi pala, lalu kita mandi wajib separuh kan ya kan. Dan bisa jadi harus menyediakan kan. Pergi rambut mungkin yang panjang harus
anu lah dia sampai di sisi resminya. Assalamualaikum. Seandainya Pak I, lama lah dengan keluarga Pak I, dan istri lah I. Lalu tahu itu lah cucu kalau dengan tahu arti mandi, bukan mandi sabun itu pasti gaji. Iya. Ya, memang sebenarnya itu kan kalau daan tahu sih lapas hukum Bu sebetulnya. Orang yang daan tahu tuh lapas hukumnya. Tapi memang sebaiknya biasanya kan ya kalau orang yang nikah tuh kan ada diingatkan kan misalnya lapang ulul atau kohagame atau misalnya kalau orangnya BP4 di KUA diingatkan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ada yang seperti ya Bu. Nah, oleh sebab ya, orang yang ya dah kalau jadi mungkin dia tidak kita berhusnuzan dulu, mungkin dia cuma ndak tahu secara teori aja bahwa laka bergaul dengan laki mandi wajib, cuma dia taunya mandi kali mungkin secara iya kan. Artinya memang orang yang tidak tahu ya lapaslah dia hukumnya. Tapi kalau kita merasa kita tahu orangnya dan tahu, kita wajib ingatkan. Kalau kita yang biarkannya mungkin kita yang akan kena anunya kan. Kita yang anak. Ya mungkin dari tadi aspek kehalusan budi pekerti orang kita Bu, bahwa sebenarnya awalnya dia berprinsip kepada diri seorang, misalnya saya tuh laka misalnya hadas besar ya kan, pantang bagi saya untuk menyentuh barang-barang yang suci, barang-barang yang halal, supaya tidak misalnya makanannya bisa berkah, minumannya bisa berkah. Sama aja Bu, kita ngomong kan bisa aja semarangan. Misalnya saya padahkan minggu lalu kan, kita ngomong semarangan, entah nyumpah ceranah dekat makanan, ya dan boleh. Jadi ya bagian daripada saya pikir adab dan budi pekerti kita supaya ialah cara kita menghormati rezeki. Kita menghormati rezeki. Jadi terkait dengan kasus tadi ya sebenarnya adalah sebenarnya prinsip pribadi yang sebetulnya bagus sih Bu, karena itu kita jaga. Karena memang kan kalau kita hadas besar kan, hadas tuh kan tidak nampak, dia bukan najis. Cuman melekat di badan gitu Bu sebelum dibersihkan. Jadi mungkin ialah bagian daripada yang anggapan orang bahwa orang yang berhadas itu baiknya memang minimal wudu. Tadi sama juga dengan kita Bu. Ya kan laka kumpul dengan laki seorang, walaupun subuh buruk mandi ya kan, tapi ya kita nak tidur pun wudu kan, disuruh wudu. Ialah bagian daripada syariat ya kan, syariat. Jadi banyak hikmah sih sebetulnya yang bisa diambil kalau misalnya orang sampai pagi nak mandi misalnya dari laka tadi ya kan. Ya kan artinya belum sholat subuh bahasanya kan. Sholat subuh dulu lah kira-kira kali bahasanya Bu. Sebelum sebelum kita nyentuh hari rezeki itu ingat dulu dengan Tuhan. Bahasanya bahasanya. Kadang Bu iyalah Bu syariat
orang kita gitu dulu bahasakan syariat ya daan langsung wajib, sunnah, makruh, haram daan ya. Jadi bahasanya misalnya kempunan, nah iya bukan bahasa syirik, tapi bahasa bagaimana sebetulnya banyak artinya kalau kena tambahin makanan gitu dan mau makan misalnya kan, iya kan menghormati perasaan orang kan bahasanya kan, mangkilah muge-muge dirasa. Kalau kan orangnya saya kan nampahi, kita itu kan peduli nampahi orang makan yo atau minum dulu yo. Kalau ndak aku, iya kan ya banyak persepsi kita kan muncul kan, entah dianggapnya makanan kuda nyaman, entah aja dilawan, ada yang mau makannya kan banyak. Kalau kita japai kan artinya udah, ya bagian daripada halusnya budi pekerti. Jadi mungkin orang kayak dulu tidak hafal dalil, ya kan, bahwa salah kau nak jaci makanan, kalau indah dia ndak anti kanang makannya dia majak misalnya kan, atau misalnya ibadah kan ndak nyaman, ini bagian daripada sebetulnya yang disusun halus di dalam budaya kita, dalam tradisi lisan kita. Nah, ya mungkin banyak age ibu-ibu yang lebih senior dari saya lebih banyak age, kan lebih tahu ya kan, tulah misalnya kan, tulah ya bahasanya kan ya bukan bahasa Melayu itu tapi ada bahasanya laknatullah bu sebenarnya bu, dilaknat Allah. Ya betul bu, mendurhaka kepada orang tua kan ya tulah bahasa kita kan. Ridallahu fi ridha walidaini wasuhtullah. Wasuhtullah artinya kemurkaan Allah. Tulah ya, suhtullah ya. Menurut orang yang tahu bahasa itu bu, ulama lah yang tahu bahasa. Tullah ya tulah bahasa kita. Wasuhtullah fi suhtil walidaini. Cocok mendurhaka kepada orang tua disebut tulah. Ialah bahasa bagaimana kehalusan bahasa orang kayak dulu supaya membahasakan syariat. Nah, mungkin orang kita ke dulu. Jadi misalnya ada orang tua nampak biar muda nampar ayahnya misalkan. Dan mungkin kan ridallahu fi bidal enggak disebutkan aja kan, enggak mungkin bedalil bebuih mulut kita di sini kan, tapi tulah kalau kawin ya dah tahu biasa orang kan seperti ya. Ada gitu Pak, kita Pak. Yeah. Yeah. Iyalah. Iyalah artinya. Ya paling enggak lah kita. Ialah bagian daripada syariat bagaimana menjaga menjaga perasaan, menjaga hubungan antar sesama. Hablum minan nas, hablum minallah ya. Sami harus jalan bu. Kita tidak bisa hanya kepada Allah, tapi harus relasi dengan manusia itu pun harus baik bu. Karena dosa kepada Allah kita langsung bisa minta maaf, Allah Maha Pengampun. Dosa kepada manusia itu yang salah dengan manusia itu yang kadang mangkilah kita orang meninggal mudah dia salah, mudah dia hilap. Tolonglah diikhlaskan, dimaafkan. Karena memang yang buat barat galak dengan manusia. Nah jadi Islam Pak yang saya kuat Pak malah diantar orang Batak bawa masakan tempat sedangkan dia makan anjing, makan babi. Saya ambil lah. Ya. Udah tepat, yang penting buangnya dan dapat dia kan seperti itu. Jadi main di rumah masakan saya. Gitu ya. Saya sama Bu Suah nyensus ya di rumah orang sekali karena ke rumah orang non muslim kan. Jadi Bu karena balik kopi kantal lagi gimana sih nak saya mikir kan gimana cari. Kopi panas kantal kita dah tahu lupa
ada dua cara waktu ya dia jadi kawan nih yang senior kan satu ngaku puasanya kan. Nah, saya Pak tahu Pak siangnya mah. Iya. 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 Sama kelai itu orang tua saya enggak itu deh untuk saya gitu. Iya, ada pandai kita lah di sie anu dah ya, dah mula baik dah kita ya. Dah mula baik, dah ada masalah. Iya. Iya. Karena dia bukan Islam. Iya. Iya, mula baik ya. Ya. Misalnya mula nak damaikan orang, misal si A dengan si B kelahi misalnya kan. Kita itu yang tang. Hah? Same. Same biar. Iya. Jadi memang ada di suatu sisi memang harus kita bahasin sedikit lah. Ya tadi macam yang tadi ya. Oke lah kira-kira artinya kita harus melihat mana waktunya kita melakukan lah artinya tadi mula kan maksudnya. Jadi jangan sampai kelaluan aja seperti tadi dalam kondisi menyelamatkan diri seorang ya kan daripada orang tersinggung segala macam. Boleh. Termasuk juga tadi Bu cerita makanan ya memang baiknya kita tuh apapun kita diberi orang misalnya kan dalam rangka diambil dulu terlepas nak dimakan atau udahan nanti silakan dipikirkan nih artinya tadi sekali lagi baik ke tetangga itu memang boleh katakan wajib Bu wajib malah wajib dan beriman orang kata Rasulullah kan dan beriman di antara kita kalau seandainya belum baik dengan tetangga ya memang gaya konsekuensinya kan kalau kita tidak beriman baik dengan tetangga. Gitu. Namun cerita makanan Bu memang saran saya usah nak sampai dibalikkan karena mungkin efeknya akan lebih besar kalau daan mau pun ya kita berikan lagi atau gimana dan tanpa mencaci makanan ye dan bisa aku anti kanang aku makan itu misalkan banyak gitu kan ya kan artinya seperti bagian kita daging bagian kita saya catat dulu Bu untuk laporan saya. Jadi Bu, kalau secara kronologi boleh disimpan. Kalau udah bagian gitu simpan di kulkas ya boleh. Kalau sejarah hukum dulu sejarahnya ya, memang Rasulullah melarang. Tapi dulu waktu
waktu orang orang Islam masih secara struktur ekonomi belum stabil. Kan banyak masih orang miskin akibat perang atau orang miskin yang akibat masuk Islam kan biasa hartanya dirampas dan semacam. Ya dilarang oleh Rasulullah untuk disimpan lebih dari 3 hari. Tolong. Nah dengan alasan itu masih banyak orang yang perlu tuh artinya lebih baik dibagikan. Tapi sekarang karena dah bagian kita sudah dibagikan, diperbolehkan untuk disimpan dan masalah. Nah, dari kajian hukum fikihnya pun ada disebutkan. Bahkan lebih daripada hari tasyrik pun disimpannya boleh. Karena kan selama hak-haknya udah dikepenuhi kan. Hak-haknya udah dipenuhi. Adik-adik ke Bu? Cukup? Ya alhamdulillah. Jadi memang minggu lalu Bu, karena libur tanggal merah banyak di bulan Mei itu jadi belum bisa hadir. Mungkin kalau Jumat depan pun belum tentu tuh barang ya. Dah libur tuh dah biasa entah waktu dengan keluarga atau pas ada acara misalnya kan. Nah, mungkin dan bisa lah nak hadir ke pengajian kan masih libur. Ya. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bu tadi ya. Saya dah rakaat terakhir saya Bu datang tadi. Barang Ya. Oh. Nah, lain biasa kita geser sedikit sebelah kampung dah lain orang nyebutnya kan. Biasa ukal tuh pun orang sabut same padahal ada Nagisari, ada ukal, ada apa lagi? Iyalah. Orang Balah Jawa ini nak same nyebutnya, disebutnya ukal semuanya. Lainnya saya ada ukal, ada Nagisari sih. Ukal. Ini itu kan Bu, makasih Bu I. Pak, saya matikan nih, Be.